Allah sebutkan untuk hamba-hambanya. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. معاشر المسلمات أخواتي في الله rahimani wa rahimakunallahu ajma'in. Para jamaah sekalian, kaum muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengawali majelis kita dengan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat dan hidayahnya kita bisa bermajlis kembali di tempat yang mulia ini, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka bertaqarrub kepadanya, menjalankan amal ibadah yang Allah perintahkan kepada setiap orang-orang beriman, ibadah yang bernama talabul ilmi syar'i. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan niat-niat yang tulus, niat-niat yang lurus, niat yang ikhlas,
semata-mata kita hadir karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap langkah yang kita langkahkan untuk bisa hadir ke majlis yang mulia ini Allah catatkan sebagai pemberat amal kebaikan kita. Allah jadikan sebagai penghapus kesalahan-kesalahan kita, dan ilmu yang kita pelajari bersama Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan dunia dan kehidupan akhirat kita. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada qudwah hasanah orang-orang beriman, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan kepada setiap umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa berupaya untuk istiqamah, berjalan meniti jalan yang telah digariskan dan diwariskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang Allah muliakan, di kesempatan sore hari ini, di penghujung hari yang ke-10 dari bulan Rabiul Akhir di tahun 1447 Hijriah, kembali kita melanjutkan kajian rutin kita di dalam membahas risalah sifat az-zawjah as-salihah, atau karakteristik istri yang salihah. Buah karya Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafidhahumallahu tabaraka wa ta'ala. Kita sampai pada perkataan penulis, wa min sifati zawjati salihati ihtiramu zawji wa ma'rifatu qadrihi wa haqqihi. Di antara sifat istri yang salihah adalah pandai menghormati suaminya, mengetahui ya kadar dan hak suaminya. Wa ja'a fi hadza ahaditsu, dan dalam masalah ini datang banyak hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan ya kewajiban para istri untuk menghormati suaminya, tentang perintah bagi para istri untuk mengetahui hak-hak suaminya, untuk kemudian dia tunaikan hak-hak tersebut semaksimal yang bisa dia upayakan. Minha, di antara hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masalah ini, ma rawahu at-Tabarani fil Mu'jamil Kabir an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani di dalam Al-Mu'jamul Kabir dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la amuru ahadan an yasjuda li ahadin. Kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, aku tidak pernah memerintahkan seseorang untuk bersujud di hadapan orang yang lainnya. Aku tidak pernah menyuruh ya seorang makhluk sujud di hadapan makhluk yang lainnya, semulia apapun makhluk tersebut. Walau amartu ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya boleh bagiku untuk menyuruh seseorang sujud di hadapan orang yang lainnya,
pasti aku akan perintahkan seorang wanita, seorang istri untuk sujud di hadapan suaminya. Tapi enggak boleh. Ya, seorang makhluk sujud di hadapan makhluk yang lain. Kalau seandainya boleh, kata Nabi, aku akan perintahkan para istri untuk bersujud di hadapan suami-suami mereka. Ya, saking tingginya hak seorang suami di hadapan istri-istrinya. Wa jaa aidan fil Mu'jamil Kabir li Tabrani an Zaid ibn Arqam anna Mu'adzan radhiyallahu anhu qala. Demikian pula di antara hadis dalam masalah ini adalah hadis yang datang di dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir karya Al-Imam At-Tabrani rahimahullahu taala dari Zaid bin Arqam, bahwasannya sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Mu'adz, ya Rasulullah, ara'aita ahlal kitabi yasjuduna li asaqifatihim wa batariqatihim afala nasjudu laka? Kata Mu'adz, ya Rasulullah, engkau melihat orang-orang ahli kitab yang mereka sujud di hadapan uskup-uskup mereka. Mereka sujud di hadapan batrik-batrik mereka. Dan kita yakin engkau lebih mulia daripada uskup-uskup tersebut, ya Rasulullah. Maka bolehkah kami sujud di hadapan engkau, wahai Rasulullah? Karena kami yakin bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih mulia daripada uskup-uskup dan batrik-batrik yang orang-orang ahli kitab sujud kepada mereka. Bolehkah kita, ya Rasulullah, kaum muslimin, sujud di hadapan engkau? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Enggak boleh. Ya, seorang makhluk sujud di hadapan makhluk yang lain. Kalau seandainya aku boleh untuk memerintahkan seseorang sujud di hadapan makhluk yang lainnya, aku akan perintahkan seorang wanita, seorang istri untuk sujud di hadapan suaminya. Kalau boleh, ya, yang aku perintahkan sujud adalah para istri untuk sujud di hadapan suami-suami mereka. Wala tu'addil mar'atu haqqa zawjiha hatta law sa'alaha nafsaha ala qatabin la'a'tathu. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, seorang istri, seorang wanita tidak akan pernah menunaikan hak suaminya secara sempurna, ya, sampai kalau seandainya sang suami berhajat dengan dirinya dalam kondisi-kondisi yang sulit, maka hendaknya seorang istri, ya, memenuhi hajat suami tersebut. Ya, dalam kondisi sesulit apapun, ketika seorang suami berhajat, ya, terhadap istrinya, maka sepatutnya bagi seorang istri untuk memenuhi hajat suaminya. Kemudian kata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah ta'ala, wa yatadha'afu haqqu zawji in kana rajulan min ahli salahi wat tuqa wad diyanati wal muhafazati ala ibadatillahi warri'ayati li ta'atihi. Dan hak seorang suami itu semakin bertambah atas istrinya, terlebih kalau seandainya sang suami, sang laki-laki termasuk orang-orang yang saleh, ahlus salah, termasuk orang-orang yang bertakwa.
ya, yang berusaha untuk istiqamah di atas agamanya, yang berusaha untuk istiqamah dalam beribadah kepada Allah dan menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala, maka ya, lebih maksimal hendaknya seorang istri untuk berbakti kepada suaminya. Ketika dia tahu suaminya adalah orang yang berusaha bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia tahu suaminya adalah orang yang berusaha untuk menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, maka kewajiban untuk berbakti kepada suami lebih ditekankan lagi. Karena baktinya terhadap suaminya adalah bagian dari ketakwaan seorang istri kepada penciptanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Rawat Tirmidzi wa Ibnu Majah an Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu qala. Al-Imam At-Tirmidzi dan juga Al-Imam Ibnu Majah meriwayatkan di dalam sunannya dari sahabat yang mulia Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la tu'dhi imra'atun zawjaha fid dunya illa qalat zawjatuhu minal huril 'ain la tu'dhihi qatalakillah fa innama huwa 'indaki dakhilun yushiku an yufariqaki ilaina. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang istri yang menyakiti suaminya, baik dengan lisannya atau dengan anggota badannya. Ya, tidaklah seorang istri menyakiti suaminya di dunia, melainkan istri dari sang laki-laki tersebut dari kalangan bidadari akan berkata, la tu'dhihi qatalakillah, wahai perempuan, wahai fulana, jangan engkau menyakiti suamiku. Ya, semoga Allah binasakan engkau. Ketika ada seorang laki-laki yang berusaha bertakwa kepada Allah, kemudian disakiti oleh istrinya di dunia dengan lisannya, dengan perbuatannya, dengan tingkah lakunya, maka istri sang laki-laki dari kalangan bidadari akan berkata, jangan engkau menyakiti suamiku. Semoga Allah binasakan engkau. Fa inna ma huwa indaki dakhilun. Sesungguhnya ya, dia di sisimu hanya sebatas seperti orang asing, hanya sebatas seperti tamu. Yushiku an yufariqaki ilaina, yang hampir-hampir dia akan meninggalkan engkau dan akan berjumpa dengan kita. Maka jangan kau ganggu dia, jangan kau sakiti dia. Qala ahlul ilmi, para ulama mengatakan, fil hadithi inzarun syadidun lin nisa'il mu'dhiyati li azwajihinna. Kata Syekh Abdul Razak, para ulama mengatakan, ketika mensyarahkan hadis di atas, di dalam hadis Muadz itu terdapat inzar, terdapat peringatan syadid yang sangat keras. Terdapat peringatan yang sangat keras bagi kaum wanita, bagi para istri yang suka menyakiti suaminya, baik dengan lisannya atau dengan ya amal perbuatannya. Hati-hati ya, ketika seorang istri menyakiti suami, padahal sang suami berusaha untuk menunaikan hak-hak istrinya, padahal seorang suami berusaha untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka sang istri di dunia akan didoakan kebinasaan oleh bidadari yang akan menjadi pasangan bagi laki-laki tersebut di akhirat nanti. Ya. Kemudian kata Syekh Abdul Razak, wa min sifati zaujati salihah,
Di antara sifat seorang istri yang salihah, idza mannallahu azza wa jalla 'alaiha wa akramaha bil aulad an ta'dila bainahum. Di antara sifat istri yang salihah adalah apabila Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepadanya anak-anak keturunan, maka wajib baginya untuk berlaku adil terhadap anak-anaknya. Ya. Tidak boleh bersikap pilih kasih terhadap anak-anaknya. Ya, seorang istri yang salihah, seorang ibu yang baik berusaha untuk berlaku adil, ya, di dalam bermuamalah dengan anak-anaknya. Ya, tidak menganak emaskan sebagian anak, kemudian melalaikan sebagian yang lainnya, tapi dia berlaku adil dalam hal kasih sayang, dalam hal pemberian, ya, berupaya untuk berlaku adil terhadap semua anak-anaknya. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu wa arda. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud di dalam sunannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "I'dilu baina auladikum, i'dilu baina auladikum." Kata Nabi yang mulia, berlaku adillah terhadap anak-anak kalian. Jangan ya berlaku pilih kasih. Berlaku adillah terhadap anak-anak kalian. Ini wasiat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi para orang tua, ya, untuk berlaku adil terhadap anak-anaknya dalam hal kasih sayang, dalam hal bermuamalah, dalam hal pemberian, ya, maka jangan berat sebelah. Jangan melebihkan sebagian atas sebagian yang lainnya. Ini termasuk kezaliman. Ya, termasuk kezaliman. Wal haditsu fi sunani Abi Dawud, dan hadis di atas dibawakan oleh Al-Imam Abu Dawud di dalam sunannya. Wa qad jaa fi hadzal ma'na ahaditsu adidatun, dan datang dalam perkara ini hadis-hadis yang banyak. Ya, di antaranya adalah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, juga dari sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhuma. Ketika beliau ya di atas mimbar, beliau mengatakan, "A'tani abi 'atiyatan." Suatu ketika bapakku memberikan pemberian. Ya, memberikan pemberian kepadaku. Yani Bashir memberikan pemberian ya kepada anaknya yang bernama Nu'man. Faqalat Amratu bintu Rawaha, "La arda hatta tushhida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kata Amrah bintu Rawaha, ya, saya tidak ridha dengan perbuatanmu ini sampai engkau mempersaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh apa tidak seperti itu? Ya, coba tanyakan kepada Nabi. Boleh atau tidak perbuatan seperti itu? Kalau Nabi katakan boleh, ya sudah, enggak ada masalah. Ya. Fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Bashir mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menanyakan kepada beliau perihal pemberian yang beliau berikan kepada anaknya An-Nu'man. Kata Bashir, "Inni a'taitu ibni min Amrah binti Rawaha 'atiyatan." Wahai Rasulullah, aku telah memberikan pemberian kepada putraku, ya, dari istriku Amrah binti Rawaha. Aku berikan untuknya pemberian. Fa amaratni an ushhidaka ya Rasulullah. Tapi ibunya
meminta agar aku mempersaksikan, ya, di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh apa tidak berbuat seperti itu? Aku berikan kepada anakku Nu'man dan aku enggak berikan kepada yang lainnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'taita sa'ira waladika mithla hadza?" Apakah semua anak-anakmu engkau berikan dengan pemberian yang sama sebagaimana yang kau berikan kepada putramu Nu'man? Kata Bashir, lah, enggak ya Rasulullah. Aku hanya berikan kepada putraku yang satu ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fattaqullaha wa'dilu baina auladikum." Kalau begitu jangan. Bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dan berlaku adillah terhadap semua anak-anakmu. Jangan hanya memberikan kepada satu anak, yang lain enggak diberikan. Ya. Karena itu termasuk perlakuan yang tidak adil terhadap anak-anakmu. Faraja'a faradda atiyatahu, maka Bashir pun kembali ya ke rumahnya dan dia mengambil kembali. Ya, karena dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara sifat istri yang salihah, ya, berusaha untuk berlaku adil dalam bermuamalah bersama anak-anaknya. Jangan bersikap pilih kasih, ya. Tapi semaksimal yang bisa dia upayakan untuk berlaku adil terhadap semua anak-anaknya. Kemudian kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, wa min sifatil mar'atis salihati, dan di antara sifat seorang istri yang salihah, antaqarra fi baitiha, hendaknya ya berusaha untuk senantiasa melazimi rumahnya. Ya, berusaha untuk senantiasa berada di dalam rumahnya. Wa alla takuna kharrajatan wallajatan. Ya. Tidak sering-sering keluar rumahnya. Wa idza kharajat la takhruj illa lihajatin. Ketika seorang wanita memang harus keluar dari rumahnya, maka hendaknya dia keluar memang karena ada hajat. Ya. Dia keluar karena ada kebutuhan. Ada hajat yang ingin dia tunaikan. Kalau tidak ada hajat yang sangat penting, yang sangat mendesak, maka hukum asalnya hendaknya seorang wanita banyak berdiam diri di dalam rumahnya. Wala takunu mutabarrijatan safiratan. Kalau seandainya seorang wanita memang harus keluar dari rumahnya karena hajatnya, karena kebutuhannya, maka hendaknya seorang wanita muslimah keluar ya tanpa menampakkan auratnya, tanpa bersolek. Ya. Ketika dia keluar dari rumahnya, tidak berbuat tabarruj. Ya, bersolek. Ya, ketika dia keluar dari rumahnya, menampakkan perhiasannya, menampakkan auratnya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Wa aidan takunu ghadatan li basariha. Demikian pula ketika seorang wanita harus keluar dari rumahnya, maka hendaknya dia berusaha untuk menjaga pandangan matanya. Berusaha menundukkan pandangan mata. Dan ini penting. Ya, karena sebagian wanita mengira ya bahwasannya yang diperintahkan untuk ghadul basar itu hanya kaum laki-laki. Ya. Sebagian wanita mengira bahwasannya yang diperintahkan untuk menjaga pandangan hanya kaum laki-laki. Padahal nas Al-Quran jelas. Perintah Allah sangat tegas. Bahwasannya perintah untuk ghadul basar, perintah untuk menundukkan pandangan bukan hanya diarahkan kepada kaum laki-laki. Ya. Dengan tegas Allah juga memerintahkan kaum wanita
untuk menjaga pandangan mereka. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna. Katakan wahai Muhammad kepada kaum mukminat, kepada wanita-wanita mukminah agar mereka menundukkan pandangan mata mereka. Allah yang perintahkan langsung. Ya. Sebagaimana Allah perintahkan kaum laki-laki menjaga pandangan mata mereka. Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan kepada laki-laki beriman untuk menundukkan pandangan mata mereka. Maka perintah untuk ghaddul basar adalah perintah untuk semua orang beriman. Ya, tanpa terkecuali, baik dari kalangan laki-laki ataupun perempuan. Ya, maka seorang wanita muslimah, seorang istri yang salihah ketika dia harus keluar rumahnya karena hajatnya, karena kebutuhannya, maka dia keluar dengan berusaha untuk menjaga pandangan matanya, tidak mengumbar. Ya, pandangan matanya melihat hal-hal yang tidak patut untuk dia lihat. Hafizatan li farjiha. Demikian pula kata Syekh Abdul Razak, ketika seorang wanita muslimah harus keluar rumahnya, maka dia keluar ya dengan berusaha atau berupaya untuk menjaga kehormatannya, menjaga kemaluannya. Ya. Wa qad marra ma'ana fi hadza ba'dun nusus, dan telah kita lewati dalam masalah ini sebagian nas, sebagian dalil ya tentang perintah untuk menjaga pandangan, perintah untuk menjaga kehormatan, menjaga kemuliaan. Ini sudah pernah kita bahas di poin-poin yang sebelumnya. Wa mimma warada fi hadza, dan di antara dalil yang datang dalam masalah ini ma rawahu Tabrani fil Awsat, apa yang dibawakan oleh Al-Imam At-Tabrani di dalam Al-Mu'jamul Awsat an Salim bin Abdullah bin Umar an abihi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Salim bin Abdullah bin Umar, dari bapaknya Abdullah bin Umar, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda. Kata Nabi yang mulia, al-mar'atu auratun, seorang wanita itu aurah. Ya, seorang wanita itu aurat kata Nabi. Wa innaha idza kharajat istashrafaha syaitan. Ay ja'alaha gharadan lahu. Ketika wanita ini keluar dari rumahnya, maka akan dijadikan mangsa oleh syaitan. Ya. Akan menjadi mangsa bagi para syaitan. Untuk memfitnah kaum laki-laki. Ya. Untuk memfitnah kaum laki-laki. Wa innaha la takunu aqraba ila Allah minha fi qa'ri baitiha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya seorang wanita ya itu paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ketika dia berada di dalam rumahnya. Ya. Jadi tidak ada tempat yang lebih dekat seorang wanita kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan ketika dia berada di dalam rumahnya. Ya. Maka ini adab yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Hukum asalnya ya seorang wanita muslimah berdiam diri di dalam rumahnya, menunaikan hak suami, ya, kemudian mendidik anak-anak suami, berkhidmat kepada suami, merapihkan rumah suaminya, ya, dan perkara-perkara yang lain di antara urusan-urusan rumah tangga. Ya, kalaupun harus keluar, maka seorang wanita muslimah berusaha untuk menjaga adab-adab Islami yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak menjadi sebab terfitnahnya kaum laki-laki, menjaga auratnya, menjaga kehormatannya, ya tidak mengumbar auratnya, ya tidak tabarruj, tidak sufur, ya bersolek,
ketika dia keluar dari rumahnya, dia jaga adab-adab ini. Agar ketika dia keluar, maka tidak dijadikan umpan oleh syaitan untuk menjerumuskan kaum laki-laki ke dalam kebinasaan. Ya, karena Nabi SAW mengabarkan tidak ada fitnah yang lebih berbahaya sepeninggal beliau melebihi fitnahnya kaum wanita. Kata Nabi SAW, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarru 'ala rijali minan nisa." Tidaklah aku tinggalkan sepeninggalku sebuah fitnah yang lebih memudaratkan bagi kaum laki-laki daripada fitnahnya kaum wanita. Ya, maka seorang wanita muslimah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, jangan sampai keberadaannya menjadi sebab kebinasaan bagi laki-laki muslimin. Kata Syekh Abdul Razak, wa min sifati zaujati salihah, di antara sifat istri yang salihah adalah adamu ifsya'i sirri zauji wal umuril khasati bainaz zaujain hatta law waqa'a bainahuma furqatun wa lam yatahaqqaq wi'amun fakullun minhuma alaihi an yattaqiyallaha jalla wa ala fi hadzal amri. Di antara sifat atau karakter seorang wanita yang salihah adalah tidak menyebarluaskan rahasia kehidupan rumah tangga. Ya. Perkara-perkara rumah tangga. Secara khusus yang terkait dengan hubungan dengan suaminya. Ya. Jangan disebarluaskan. Jangan dijadikan sebagai, ya, konsumsi publik. Hendaknya seorang wanita muslimah amanah, ya, tidak menyebarluaskan hal-hal yang terkait dengan hubungan suami istri, ya, di hadapan khalayak. Kata Syekh Abdul Razak, meskipun terjadi perceraian di antara keduanya, gak boleh. Ketika memang dia tidak bisa lagi melanjutkan, ya, hubungan rumah tangga, ketika harus berpisah dengan suaminya, maka masing-masing suami dan istri bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini tidak boleh menyebarluaskan hubungan, ya, di antara keduanya. Meskipun setelah berpisah, setelah bercerai. Jaga, ya. Jangan dia sebarkan kepada khalayak, kepada pihak lain. Wa fi hadza ma rawahu al-Imam Ahmad fi musnadihi an Asma binti Yazid. Dalam masalah ini ada dalil yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya dari Asma bintu Yazid annaha kanat 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasannya suatu ketika Asma bintu Yazid sedang berada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. War-rijalu wan-nisa qu'udun 'indahum. Ya, di sisi Nabi juga, bersama Nabi juga ada kaum laki-laki dan ada kaum perempuan, ada kaum wanita. Ada para, ya, sahabat dan sahabiyat yang sedang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, kata Nabi yang mulia, la'alla rajulan yaqul ma yaf'alu bi ahli wa la'alla imra'atun tukhbiru bima fa'alat ma'a zawjiha. Kata Nabi, ya, bisa jadi, ya, seorang suami menceritakan apa yang dia lakukan bersama istrinya. Dan bisa jadi seorang istri mengabarkan kepada pihak lain apa yang dia lakukan bersama suaminya. Fa'arammal qaum. Maka mereka pun terdiam. Ya, para sahabat terdiam. Ya.
Faqultu, kata Asma, "I wallahi ya Rasulullah." Kata Asma, "Betul wahai Rasulullah. Innahunna la yaqulna wa innahum la yaf'alun." Wahai Rasulullah, memang demikian kondisinya. Sebagian wanita mengabarkan ya apa yang dia lakukan bersama suami kepada orang lain. Di hadapan wanita-wanita yang lain dia ceritakan rahasia tentang rumah tangganya bersama suaminya. Demikian pula ya, sebagian kaum laki-laki menceritakan ya apa yang dia lakukan bersama istrinya diceritakan kepada pihak lain, ya Rasulullah. Maka Nabi SAW bersabda, "La taf'alu." Jangan kalian lakukan seperti itu. Gak boleh. Ya. Tidak boleh bagi seorang wanita muslimah menceritakan hubungan rumah tangganya kepada ya pihak lain. Tidak boleh bagi seorang suami menceritakan apa yang dilakukan bersama istrinya di hadapan orang lain. Kata Nabi yang mulia, "Fa innama dzalika mathalus syaitan laqiya syaitanah fi tariqin faghashiyaha wan nasu yanzurun." Kata Nabi SAW, ya perumpamaan buruknya orang yang menceritakan hubungan ya keluarga, hubungan suami istri ya diceritakan kepada orang lain. Kata Nabi yang mulia, perumpamaannya seperti setan laki-laki yang bertemu dengan setan perempuan di jalan, kemudian dia gauli setan perempuan tersebut dalam kondisi disaksikan oleh manusia. Ini perumpamaan yang sangat buruk ya bagi siapa yang menceritakan rahasia rumah tangganya kepada orang lain. Kata Nabi yang mulia, perumpamaan orang yang mengumbar ya rahasia rumah tangganya kepada orang lain seperti setan laki-laki yang bertemu dengan setan perempuan, kemudian ya dia gauli setan tersebut dalam kondisi manusia menyaksikannya, dilihat oleh orang lain. Ya. Faqauluha, maka ucapan Asma bintu Yazid, "Innahunna la yaqulna wa innahum la yaf'alun." Mereka mengucapkan, ya kaum wanita itu mengucapkan apa yang mereka ucapkan, dan kaum laki-laki juga sama, melakukan apa yang mereka lakukan, menyebarkan ya rahasia hubungan rumah tangga mereka. Bada'at bin nisa fi dzikri hadzal amr. Ya. Kenapa Asma bintu Yazid mengawali dengan kaum wanita? Ya Rasulullah, memang kaum wanita mengucapkan seperti itu, suka mengumbar rahasia hubungan rumah tangganya. Ya, demikian pula kaum laki-laki, kaum suami. Mereka juga melakukan hal yang sama. Kata Syekh Abdul Razak, "Bada'at bin nisa'i fi dzikri hadzal amr li'annahu yakthuru fin nisa' wa yaqillu jiddan fir rijal." Karena biasanya ya memang yang paling banyak berbicara tentang kehidupan rumah tangga ya kepada pihak lain itu dari kalangan kaum wanita. Ya, biasanya ya yang banyak membicarakan hal-hal semacam ini itu biasanya dari kaum wanita, kata Syekh Abdul Razak. Adapun kaum laki-laki maka sedikit. Ya kalaupun ada maka tidak banyak. Tapi yang paling banyak ya adalah kaum wanita ketika bertemu dengan teman-temannya ya terkadang menjurus ke arah sana. Ya, membicarakan hal-hal yang tidak patut untuk dibicarakan. Ya, kalau enggak ghibah, membicarakan aib sendiri ya di hadapan orang lain. Ya maka hal-hal semacam ini ya perkara yang hendaknya dihindari ya oleh seorang muslim dan muslimah. Kata Syekh Abdul Razak, "Fal mar'atu tatahaddath ma'a rafiqatiha wa zamilatiha wa sahibatiha fi mithli hadhihi al-umuril khassah." Ya maka terkadang seorang wanita dia berbicara dengan teman-temannya
ya dengan sahabat-sahabatnya dalam hal-hal yang sangat sensitif ini. Dalam perkara-perkara yang semestinya tidak menjadi konsumsi orang lain. Hanya untuk dirinya dan suaminya saja. Tapi dia bicarakan kepada pihak lain. Wa katsirun minhunna la tubali min an tudhkar laha asrara zawjiha wa umurahul khasah. Dan banyak di antara kaum wanita enggak peduli. Ya, ketika ya membicarakan ya tentang hubungan bersama suaminya, banyak enggak peduli. Ya, padahal ini di antara perkara yang tidak semestinya diceritakan kepada pihak lain. Ya, cukup menjadi ya rahasia antara seorang suami dengan istrinya, meskipun sudah terjadi perceraian. Terkadang sebagian pihak berbuat zalim. Ya, ketika cerai, ya dia ingin menceritakan ya hal-hal yang dia lakukan bersama pasangannya dalam rangka menjatuhkan kehormatan pasangannya tersebut. Maka ini kezaliman. Enggak boleh seorang muslim, seorang muslimah ya meskipun sudah bercerai dengan pasangannya untuk membicarakan hal-hal yang sifatnya seperti itu. Harus dia jaga. Ya. Harus dia jaga dan jangan dia bicarakan kepada pihak lain. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna madzalika mathalus syaitan. Laqiya syaitanatan fi tariqin faghashiyaha wan nasu yanzurun. Adapun sabda Nabi yang mulia ya tentang perumpamaan orang yang mengumbar hubungan rumah tangganya kepada pihak lain. Permisalannya seperti syaitan laki-laki yang bertemu dengan syaitan perempuan di jalan, kemudian dia gauli dalam kondisi dilihat oleh manusia. Ya, yakni maknanya kata beliau, al-mar'atul lati bihadhihi sifah war-rajul alladhi bihadhihi sifah yufshil asrar az-zawjiyyata mathaluhuma mathalu syaitanin laqiya syaitanatan fit tariq wa ghasyiyaha wan nasu yanzurun. Ini permisalan ya, perumpamaan laki-laki yang mengumbar rahasia rumah tangganya dan permisalan perempuan yang mengumbar rahasia rumah tangganya ya, itu seperti setan laki-laki dan setan perempuan yang ketemu di jalan, kemudian dia gauli dalam kondisi dilihat oleh manusia. Ya enggak tahu malu. Ya, orang yang tidak tahu malu. Ya. Kata Syekh Abdul Razak, hadhihi ba'dhu sifatiz zawjatis salihati jama'tuha min kitabillahi azza wa jalla wa min sunnatin nabiyil karimi sallallahu alaihi wasallam rajian ar-rabba subhanahu an yanfa'a biha man sya'a min ibadihi fahuwa wahdahu waliyut taufiq. Kata Syekh Abdul Razak, inilah beberapa sifat istri yang salihah, beberapa karakter istri yang salihah yang aku kumpulkan dari dalil-dalil Al-Quran dan juga dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ya harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan risalah ini bermanfaat ya untuk kaum muslimin. Mudah-mudahan Allah menjadikan tulisan yang singkat ini, risalah yang singkat ini memberikan manfaat, memberikan faidah kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa wahdahu waliyut taufiq. Hanya Allah sematalah ya yang mampu memberikan taufik kepada hamba-hambanya untuk berjalan di atas jalan yang lurus dan mengamalkan ya ilmu yang telah dipelajari. Wa as'alullaha jalla wa ala
bi asma'ihil husna wa sifatihil ula an yahdiyana jami'an sawa'as sabil. Dan aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semua nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifat Allah yang maha tinggi, aku mohon kepada Allah agar Allah menuntun kita semua kepada jalan yang lurus. Wa an yaj'al ma nata'allamuhu hujjatan lana la alaina. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama Allah jadikan sebagai hujjah yang menolong kita, bukan hujjah ya, yang menghujat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa an yubarika lana fi aqwalina wa a'malina wa awqatina wa azwajina wa dhurriyyatina wa amwalina. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semua. Allah memberkahi kehidupan kita, ya. Allah memberkahi ya setiap ucapan kita, setiap amal perbuatan kita. Allah memberkahi waktu-waktu kita. Allah memberkahi pasangan-pasangan kita. Allah memberkahi anak keturunan kita. Allah memberkahi harta-harta kita. Wa an yubarika lana fi hayatina kulliha. Mudah-mudahan Allah memberkahi seluruh kehidupan kita. Wa an yusliha lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Mudah-mudahan Allah memperbaiki urusan agama kita yang menjadi pangkal keselamatan kita. Wa an yusliha lana dunyana allati fiha ma'asuna. Mudah-mudahan Allah memperbaiki urusan dunia kita yang kita hidup sementara di dalamnya. Wa an yusliha lana akhiratana allati fiha ma'aduna. Mudah-mudahan Allah memperbaiki urusan akhirat kita yang akan menjadi tempat kembali kita, yang menjadi ya kampung halaman kita yang sesungguhnya. Wa an yaj'alal hayata ziyadatan lana fi kulli khair wal mauta rahatan lana min kulli syarrin. Mudah-mudahan Allah jadikan kehidupan kita di dunia sebagai wasilah untuk menambah pundi-pundi kebaikan, dan Allah jadikan kematian kita sebagai peristirahatan dari berbagai macam keburukan. Wa an yusliha nisa'al muslimina wa banatihim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperbaiki kondisi wanita-wanita muslimat, anak-anak wanita ya kaum muslimin. Wa an yahdiyahunna sawa'as sabil. Mudah-mudahan Allah membimbing mereka kepada jalan yang lurus. Wa an yaruddahunna ilaihi raddan jamilan. Mudah-mudahan Allah mengembalikan mereka ya kepadanya dengan cara yang terbaik. Wa an yu'idhahunna minal fitani kulliha ma dhahara minha wa ma batan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga wanita-wanita muslimat, anak-anak wanita ya kaum muslimin dari berbagai macam fitnah yang tampak ataupun yang tersembunyi. Wa an yuwaffiqana jami'an likulli khairin yuhibbuhu wa yardah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua taufik untuk bisa melakukan segala hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahu tabaraka wa ta'ala sami'ud du'a wa huwa ahlur raja wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mendengar doa hambanya. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang tidak pernah menyia-nyiakan harapan hambanya. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik pelindung bagi orang-orang beriman. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Dan akhir ucapan kita adalah mengucapkan bahwasannya segala puji yang sempurna, segala pujian yang sempurna hanya milik Allah Rabb semesta alam. Wa sallallahu wa sallama wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi wa mustafahu Muhammadin ibni Abdullah salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Semoga salawat dan salam dan keberkahan dan kenikmatan senantiasa tercurahkan kepada hamba dan Rasulnya, kepada hamba pilihannya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau secara seluruhnya. Dengan demikian, para jamaah yang Allah muliakan, kita mengucapkan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan kenikmatannya, dengan taufik dan pertolongannya, maka sempurnalah amal-amal kebaikan. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari bersama dari risalah sifat az-zawjah as-salihah menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang diberikan taufik untuk istiqamah di dalam menuntut ilmu dan istiqamah di dalam mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Apa-apa yang hak semata-mata taufik dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dan kurang karena kesalahan dan kekurangan ilmu yang saya miliki. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100.1 FM Radio Roja Majalengka, 93.1 FM Radio Roja Palu, 101,8 FM dan Radio Roja Bandung 104.3 FM.